Nabulok ka sa kulungan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang sebuah film yang berjudul Litsoneras. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang gadis yang masih muda, di mana gadis tersebut adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMA yang tinggal berdua bersama ayahnya. Konflik di film ini terjadi ketika di mana ada seorang pria yang baru saja melamar sebagai karyawan di usaha milik ayahnya. Sehingga saat di suatu dalam masalah, wanita tersebut malah selalu jadi bahan adu mekanik oleh salah satu karyawan di sana. Termasuk karyawan pria yang baru saja melamar, juga turut ikut dalam hal untuk merasakan aset dari wanita muda tersebut. Oke kawan-kawan, daripada penasaran mending kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang ayah bernama Eloy, di mana Eloy di sini sedang memantau para karyawannya di sebuah usaha miliknya yang bernama Litsoneras. Usaha Eloy di sini ialah tempat pemotongan atau pemanggangan babi. Ketika dia sedang membantu para karyawannya, kita juga dikenalkan dengan seorang gadis cantik bertubuh yang sangat bahenol yang sedang mengantarkan secangkir kopi untuk Eloy dan beberapa para pekerja lainnya. Diketahui juga di sini bahwa gadis cantik ini adalah anak dari Eloy yang bernama Elria. Elria juga sangat sering untuk membantu ayahnya, meskipun terkadang Eloy juga selalu melarangnya dan menyuruh Elria untuk sebaiknya lebih fokus pada pendidikan sekolahnya saja. Bisa kita lihat di sini kedekatan mereka berdua sangat saling menyayangin. Tidak lupa juga Eloy juga sering menghibur anaknya. Setelah Eloy dan Elria selesai melayani pelanggannya, kita diperlihatkan di sebuah seberang jalan. Ada seorang wanita menghampiri mereka, dan wanita ini bernama Minerva. Di mana Minerva inilah ibu kandung dari Elria yang sudah hampir 10 tahun merantau di Dubai untuk menjadi TKW. Kedatangan Minerva ini ternyata tidak diketahui oleh Eloy dan Elria dengan bertujuan untuk memberikan sebuah kejutan, dan dia juga ingin berniat untuk mengelola bisnis peninggalan orang tuanya yang sedang dijalankan oleh Eloy saat ini. Namun di sini Elria bukannya senang dengan kepulangan sang ibu. Dia bahkan terlihat cuek dengan ibunya tersebut. Pada malam harinya setelah selesai makan bersama, Eloy pun mencoba berbicara dengan Minerva tentang hubungan mereka. Diceritakan di sini Eloy dan Minerva telah sudah lama bercerai, disebabkan karena kesalahan Eloy di masa lalu yang pernah berselingkuh dengan wanita lain, yang membuat Minerva untuk meninggalkannya dan lebih memilih menjadi TKW di Dubai. Eloy yang rindu berat kepada Minerva. Kemudian dia merayunya dan mengajaknya untuk rujuk kembali dan menjalankan rumah tangga bersamanya, dengan bertujuan untuk membahagiakan anak mereka. Dan Eloy juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Setelah mendengar curahan hati Eloy, namun sayangnya Minerva menolak permintaan dari Eloy dan menjelaskan bahwa kepulangannya hanyalah agar bisa dekat dengan putrinya. Minerva juga mengatakan kalau dia dan Eloy juga akan bisa menjadi orang tua yang baik bagi Elria, meskipun mereka tidak harus hidup bersama. Secara bersamaan terlihat Elria di balik pintu dengan wajah yang sangat sedih saat mendengar percakapan kedua orang tuanya. Semenjak kehadiran Minerva di kehidupan mereka, ternyata masalah pun mulai bermunculan, di mana di sini Minerva yang mencurigai kalau para pekerjanya telah mencuri uang hasil penjualan. Eloy yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk melerai keadaan dengan mengatakan kalau karyawannya semua telah sudah lama bekerja di sini dan tidak mungkin ada yang berani melakukan pencurian di tempat ini. Namun Minerva yang sudah memiliki rasa curiga, lantas dia langsung menggeledah semua para karyawannya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menemukan uang hasil penjualan itu yang ada di celana salah satu karyawannya. Dan saat itu juga Minerva pun langsung memecat pria tersebut, dan Minerva pun langsung membuka lowongan untuk menggantikan pekerja yang baru dipecat tadi. Hingga pada esok harinya,
datanglah seorang pria yang sedang melamar pekerjaan, di mana pria itu bernama Jonas. Dan bisa juga kita simpulkan bahwa semua kendali bisnis di sini dipegang sepenuhnya oleh Minerva, bukan lagi dipegang oleh Eloy. Karena bagaimanapun juga, bisnis ini adalah peninggalan dari orang tuanya si Minerva. Ketika Eloy yang sedang mengajari Jonas di tempat pemanggangan, Elleria kemudian menghampiri ayahnya untuk berpamitan pergi ke sekolah. Mata keranjang Jonas pun mulai langsung aktif ketika melihat bentuk tubuh dari Elleria yang sangat menggoda. Kemudian di sini Eloy memperingatkan Jonas jika Jonas masih ingin bekerja di sini. Eloy meminta Jonas agar dia menjaga pandangan dan perilakunya terhadap putrinya. Ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah, tiba-tiba Elleria diganggu oleh salah satu teman sekolahnya yang sangat menyukainya. Kemudian tanpa diduga Jonas yang tiba-tiba berada di situ. Dia langsung menolong Elleria. Setelah itu mereka berdua nongkrong di pinggir kolam, dan Jonas juga menanyakan kenapa Elleria tidak mau dengan pemuda yang tadi. Elleria pun mengatakan kalau dia saat ini sangat takut untuk memiliki seorang pacar. Setelah melihat hubungan kedua orang tuanya yang telah gagal, sesampainya di rumah, Elleria pun langsung disambut oleh ibunya dan langsung disuruh untuk segera mencicipi masakannya. Tidak lama kemudian datang seorang tukang gas yang sedang mengantar pesanan dari ibunya. Kemudian Minerva langsung menyuruh anaknya untuk mengambilkan uang di dalam tasnya. Di sini Elleria tidak sengaja menjatuhkan pisah dari ibunya. Dari situ Elleria menyadari kalau ibunya sudah pulang dari Dubai beberapa bulan yang lalu. Elleria pun langsung menanyakan hal tersebut kepada sang ibu dan kemana saja ibunya selama beberapa bulan yang lalu. 2 linggo na pala kayo dito sa Pinas, pero nung isang araw lang kayo umuwi. Saan kayo galing? Dengan wajah yang ketakutan, Minerva pun mengatakan kalau dia telah pergi terlebih dulu ke tempat rekan bisnisnya sebelum dia pulang ke rumah Eloy. Elleria yang masih kurang puas dengan penjelasan dari ibunya. Dia pun pergi ke rumah ayahnya untuk memberitahukan masalah tersebut. Mendengar hal itu, Eloy yang memang seorang ayah yang sangat bijaksana, dia pun langsung menenangkan Elleria dengan menyuruh untuk tidak berpikir negatif dulu. Karena dengan apa yang dikatakan ibunya itu mungkin saja benar apa adanya. Di sini bisa kita lihat juga, semenjak kedatangan Minerva, Eloy di sini sudah tidak tinggal di tempat pemotongan tersebut, tetapi Eloy masih tetap bekerja di sana. Keesokan harinya, ketika Elleria yang sedang mandi, tiba-tiba seorang pekerja mengintipnya dan menjadikan Elleria sebagai bahan kocokannya. Akan tetapi saat itu juga, Jonas yang mengetahui perbuatan pria tersebut, dia langsung menghajar pria itu sampai terkapar di tempat. Atas dari kejadian ini, Jonas pun mendapat pujian dari orang tua Elleria dan ditraktir makan sepuasnya. Setelah itu di tempat pemanggangan, terlihat Jonas dan Minerva bertemu, dan tanpa banyak cengkunek, mereka pun langsung beradu mekanik. Setelah puas beradu mekanik, Jonas kemudian menanyakan tentang hubungan mereka berdua. Minerva mengatakan Jonas mohon bersabar dulu, karena Minerva belum punya nyali untuk memberitahu kepada orang-orang tentang hubungan mereka berdua. Suatu hari saat di pemotongan, terlihat Jonas dan Elleria yang mulai dekat. Elleria yang mulai sagene dengan Jonas. Elleria pun kemudian merekam Jonas secara diam-diam dengan ponselnya. Minerva yang cemburu melihatnya, lantas mencoba memperingatkan anaknya agar tidak terlalu dekat dengan karyawan. Namun Elleria yang dasarnya membenci ibunya itu, dia pun langsung membantah, karena menurutnya itu adalah hal yang wajar terhadap karyawannya mereka. Dengan menggunakan rekaman Jonas yang tadi, sendirian di sebuah gudang, Elleria yang sudah tidak terkontrol lagi, dia pun langsung menggunakan rekaman itu untuk memuaskan hasrat terpendamnya sambil menghayalkan dirinya yang sedang beradu mekanik bersama Jonas. Sementara di sisi lain, justru Jonas dan Minerva yang sedang bergoyang di kamar mandi, dan perbuatan mereka ini tidak sengaja diintip dan disaksikan oleh para karyawan di sana. Keesokan harinya, para karyawan yang kini sudah mengetahui hubungan gelap Jonas bersama bosnya, mereka pun langsung mengkucilkan Jonas. Jonas yang tidak terima, dia pun lantas langsung marah dan memukul salah satu karyawan. Hingga terjadilah pergelutan di sana. Di tengah keributan itu datanglah Eloy melerai mereka dan menanyakan apa masalah mereka. Karena tidak ingin masalah menjadi besar, karyawan itu pun menyembunyikan cerita yang sebenarnya dan mengatakan kalau pergelutan itu hanya akibat salah paham saja.
Beberapa hari kemudian pun terlihat Minerva dan Jonas mulai menjalani hubungan semakin dekat. Dengan berani dia membawa Jonas masuk ke dalam kamarnya untuk saling beradu mekanik bersama. Karena kamar yang bersebelahan dengan kamar Elleria. Alhasil Elleria pun mendengar suara jeritan yang sangat nikmat dari ibunya saat Elleria yang mencoba mengintip. Dengan betapa terkejutnya dia menyaksikan permainan ibunya dan Jonas yang sedang beradu mekanik yang sangat tidak masuk akal. Hal itu pun langsung membuat Elleria sangat marah karena sudah kepergok. Minerva pun langsung menghentikan permainannya dan juga menenangkan putrinya yang sedang bersedih. Dia pun akhirnya menjelaskan fakta yang sebenarnya tentang hubungannya bersama Jonas, di mana ternyata dia dan Jonas sudah lama berpacaran sejak masih di Dubai. Meskipun selisih umur mereka sangatlah jauh berbeda, kepulangan Minerva pun sebenarnya hanyalah ingin menyusul Jonas yang telah dideportasi dari Dubai. Bahkan untuk bisa lebih dekat dengan Jonas, dia memasukkan Jonas sebagai karyawan, seperti yang kita lihat di awal video tadi, di mana dia memfitnah orang lain dengan mencuri uang hasil penjualan. Mendengar penjelasan dari ibunya, Elleria pun hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menjawab kalau ibunya hanya mementingkan nafsunya saja ketimbang memperhatikan keluarganya yang sedang diambang kehancuran. Keesokan paginya Eloy pun datang ke rumah dengan memasakkan makanan kesukaan anaknya untuk sarapan pagi dan mengajak Minerva untuk makan bersama. Saat masuk ke kamar, Eloy pun heran melihat anaknya yang sedang bersedih. Dan di sini Eloy kemudian langsung bertanya kepada Minerva, kenapa anak mereka bisa terlihat sedih seperti itu? Minerva yang tidak perlu menjawab, tiba-tiba saja Jonas keluar yang baru saja selesai mandi. Dan di sini Eloy yang langsung paham dengan maksud kesedihan dari Elleria tersebut. Melihat itu Eloy pun menjadi marah dan sempat ingin menghajar Jonas. Namun Minerva yang membela Jonas dan langsung mengusir Eloy dari rumahnya. Eloy yang sakit hati kemudian dia melampiaskan amarahnya dengan cara memesan wanita cantik dari aplikasi hijau, sekaligus memuntahkan cairan yang sudah lama terpendam akibat menunggu Minerva. Singkat cerita, keesokan harinya, Jonas membuat ulah kepada karyawan, yang dimana Jonas di sini telah dijadikan seorang mandor yang menggantikan Eloy. Eloy yang baru saja datang dan melihat pertikaian tersebut. Lagi-lagi dia begitu marah kepada Jonas. Namun apalah daya, Eloy yang cuma sekedar bapak-bapak duda. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Minerva sendirilah yang menunjuk Jonas untuk menggantikan posisi dari Eloy. Dengan penuh amarah, Eloy pun mengatakan kalau usaha Minerva tidak akan bisa berkembang, karena ada sebuah resep rahasia yang selama ini belum diajarkan oleh Eloy kepada karyawannya. Sehingga dia pun mengingatkan Minerva dan Jonas kalau mulai besok Eloy akan menjadi pesaing terberatnya. Karena dia berencana akan membuka usaha seperti ini juga, dan pastinya akan menggunakan dengan resep rahasianya. Eloy pun langsung berhenti bekerja di sana. Dan tak lupa juga dia berpamitan dengan Elleria anaknya. Dia juga berpesan agar Elleria bisa menjaga dirinya, terutama dari kegilaan si Jonas. Setelah Eloy tidak lagi bekerja di sana, Jonas pun kini berkuasa memegang kendali penuh. Namun bukannya menjadi giat bekerja karena telah mendapatkan posisi. Jonas malah justru bermalas-malasan, kerjaannya hanya bermain game saja. Hal itu berdampak buruk dengan hasil penjualan mereka yang sangat turun drastis. Bahkan pada suatu hari, salah satu pelanggan setia dari mereka datang untuk komplain karena rasa yang mulai kurang enak dan tidak seperti biasanya saat Eloy masih ada di sana. Namun bukannya menenangkan pelanggannya, Jonas malah mengajak pelanggannya untuk adu jotos. Sehingga hal tersebut membuat pelanggan setianya mengakhiri kerjasama dengan mereka. Dengan kejadian ini, Jonas pun menyarankan Minerva agar memakai resep mereka sendiri dan menaikkan harga penjualan. Melihat kelakuan Jonas yang sepertinya merusak usaha dari orang tuanya, Elleria pun mencoba mengingatkan mereka. Tapi di sini Minerva justru tetap membela Jonas. Elleria kemudian memikirkan bagaimana caranya agar hubungan ibunya dan Jonas bisa hancur. Dan sampai di mana Elleria yang mencoba merayu Jonas agar Jonas bisa melakukan kesalahan fatal supaya Jonas bisa diusir oleh ibunya. Namun Jonas di sini masih bisa menahan dirinya untuk tidak tergoda oleh Elleria. Meskipun Elleria sudah menggodanya dengan keadaan tanpa busana dan memperlihatkan asetnya yang masih baru, original dan masih tersegel rapat. Suatu hari ketika pulang dari sekolah, Elleria menghampiri ayahnya di seberang jalan, yang dimana kini ayahnya membuka usaha pemotongan dan pemanggangan babi miliknya sendiri.
Eloy pun berkata kepada anaknya kalau dia mendapatkan modal semua ini ialah hasil pinjaman dari bank. Dan dia berharap semoga usahanya bisa sukses dan agar segera bisa mengajak Elria untuk tinggal bersama lagi di rumahnya. Mendengar hal itu dari ayahnya, Elria pun menjadi tidak sabar untuk hidup bersama lagi dengan ayahnya. Hingga pada malam harinya, Elria kembali mencoba menjalankan misinya untuk menggoda si Jonas. Dia juga mengajak Jonas untuk minum bareng. Jonas yang sudah tidak tahan lagi dengan aset dari Elria. Hingga di dalam kamar Elria terjadilah permainan yang sangat memanjakan mata kita. Setelah selesai menjalankan permainan, rupanya Jonas mengetahui kalau Elria telah merekam semua aktivitas mereka dengan ponselnya. Ini semua ternyata adalah rencana dari Elria. Dia melakukan ini semua agar video itu nanti yang akan menjadi bukti untuk diperlihatkan kepada ibunya. Kalau dirinya seolah-olah diperkaos oleh si Jonas. Kemudian Jonas menyita ponsel Elria. Bahkan Jonas membalikan fakta bahwa Elria lah yang memaksa Jonas untuk beradu mekanik dengannya. Dengan hal yang sudah terjadi, kini Jonas malah bebas mengajak Elria untuk saling beradu mekanik kapanpun dia mau. Karena Jonas mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika Elria berani menolaknya. Lagian pun kutengok si Elria ini aneh-aneh aja ya kan. Untuk memisahkan hubungan ibunya, dia terpaksa harus rela memberikan segel barunya untuk dibuka oleh pacar ibunya sendiri. Udah itu bukannya berjalan lancar, malah ketahuan juga ya kan. Pokoknya si Elria ini udah total rugi banget lah ya kan. Kayak nggak ada cara lain gitu. Pokoknya si Elria ini dodong banget lah menurutku. Aku pun kesel juga mereview film ini. Kalau kalian gimana kalian rasa weh? Kalau kalian tahunya aku itu, kalian pasti cocok-cocok aja nih itu ya kan. Oke lah kancut, oke lah lanjut. Beberapa hari kemudian Minerva pun mengeluh dengan hasil penjualan yang sangat menurun drastis. Belum lagi pusing dengan Jonas yang selalu meminta uang untuk ditransfer kepada keluarganya di kampung. Dan karena itu kemudian Minerva berencana untuk kembali dan memakai resep dari Eloy yang selama ini dipakai agar hasil penjualannya kembali meningkat. Mendengar hal itu Jonas pun menjadi marah. Dia merasa kalau Minerva membanding-bandingkan dirinya dengan Eloy. Kemarahan Jonas ini pun berdampak hingga di mana esok harinya dia memaksa Elria untuk bermain dengannya sewaktu Elria baru saja pulang dari sekolah. Untung saja Minerva yang berada di sebelah kamar tiba-tiba keluar setelah mendengar jeritan desahan dari Elria. Minerva pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya sedang digoyang oleh si Jonas. Dan pastinya hal itu membuatnya marah besar kepada si Jonas. Sementara di sisi lain Elria pergi meminta bantuan kepada ayahnya. Namun di sini Jonas dan Minerva sempat terlibat pergelutan. Hingga pada akhirnya Jonas pun terpaksa untuk mengakhiri hidup Minerva. Tidak lama kemudian Eloy yang mendengar anaknya mengadu kalau dia sudah sering diperkaos oleh si Jonas. Dia pun langsung menghajar Jonas dengan amarah yang sudah tidak terbendung lagi. Ketika berhasil menangkap Jonas yang sedang ingin kabur, tanpa banyak cengkunek, Eloy langsung memberi pelajaran kepada Jonas untuk membalaskan dendam dari putrinya. Hingga di akhir cerita, Elria yang sangat cemas dengan ayahnya. Kemudian saat tiba di sana dan melihat sudah banyak warga berkumpul. Di dalam sana Elria sangat terkejut yang melihat ayahnya yang sedang memanggang si Jonas hidup-hidup di tempat bekas pemanggangan babi. Tidak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap Eloy. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah, geng.